Kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saudara dan saya ada dalam sebuah pantauan Tuhan. Saudara dan saya ada dalam sebuah pantauan Tuhan. Kenapa saudara dan saya ada dalam sebuah pantauan Tuhan? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang bahagia mendengar bahwa saudara adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan, bisa lambaikan tanganmu dan tepuk tangan buat Tuhan. Sampai detik hari ini pun kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah melewati musim hidup kita. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudaraku, pada pagi hari ini saya menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema Tuhan ada dan melihat. Saya mau mengajak semua kita yang hadir pada pagi hari ini membaca sebuah ayat Mazmur bersama-sama dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan itu ada dan melihat hidup kita. Amin. Kita mau baca sama-sama Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. Saudara bisa melihat di multimedia di depan saudara dan kita mau sama-sama baca bersama-sama dengan bersuara. Sampai suara saudara didengar oleh telinga saudara. Sampai pembacaan firman didengar oleh telinga saudara. Yuk saya sekali lagi sama-sama bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Saya mendapatkan sebuah rema yang luar biasa. Berkat yang luar biasa. Mazmur 139 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Untuk pemimpin biduan. Mazmur Tuhan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sekali lagi. 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan, berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Amin. Mari saudara kita sama-sama melihat keberadaan kita. Tuhan itu selalu ada dan selalu melihat kita. Terima kasih. Kalau Tuhan selalu membuat engkau dan saya sesuatu yang berharga di mata Tuhan, maka saudara dan saya adalah orang yang ada dalam sebuah pemantauan Tuhan. Kemanapun saudara pergi, kata firman Tuhan, bahkan ketika engkau duduk sekalipun, Tuhan melihat engkau. Tuhan mengerti engkau. Bahkan ketika engkau berjalan sekalipun, Tuhan tahu kemana engkau akan berlabuh, kemana engkau akan sampai. Tuhan tahu, saudara. Bahkan pemazmur berkata, Tuhan mengerti apa yang sedang aku pikirkan. Tuhan mengerti apa yang akan aku katakan. Bahkan sebelum aku katakan, Tuhan sudah mengerti apa yang aku akan katakan. Artinya Tuhan selalu ada di hidup kita. Bahkan sebelum kita menghidupi hari-hari yang ada di depan kita, Tuhan sudah ada di hidup kita. Tuhan sudah ada di dalam hidup kita. Saudaraku, berapa berbahagianya saudara dan saya. Kalau saudara ada dalam sebuah pemerhatian Tuhan, dalam sebuah penglihatan Tuhan, dalam pantauan Tuhan, engkau sungguh berharga. Tidak ada orang yang seistimewa kita. Karena kita apa? Kita ada dalam sebuah pantauan Tuhan. Karena saudara dan saya ada berharga di mata Tuhan. Namun sebuah perenungannya. Kenapa seringkali kita tidak mengerti dan tidak ngeh dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu ada di hidup kita. Bahkan Tuhan melihat hidup kita. Saya bersyukur, kita mau bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu selalu membuat kita menjadi orang-orang yang sangat prioritas di hidup Tuhan. Saudara dan saya menjadi orang-orang yang prioritas di hadapan Tuhan.
Kalau saudara dan saya menjadi orang-orang prioritasnya Tuhan, saudara adalah orang-orang yang mendapatkan hak yang istimewa di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang yang dikhususkan Tuhan. Maha bicara Tuhan, engkau sangat dimanjakan Tuhan lah kalau seperti itu. Saudaraku, mari kita mau sama-sama baca Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai 15. Kita mau sama-sama bahas Mazmur ini saudaraku. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ayat pertama kita baca di 12. Berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kenapa saudara dan saya harus berbahagia, saudara? Kalau saudara perhatikan hidup saudara dan saya selama ini mengiring Tuhan. Apakah pernah Tuhan mengecewakan saudara? Apakah pernah Tuhan tidak setia dengan hidup kita? Apakah Tuhan pernah meninggalkan saudara? Pernah rasakan itu? Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan jauh dari hidup kita. Seolah-olah aku berteriak kepada Tuhan, Tuhan tidak dengar aku. Tetapi sesungguhnya Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Yang membuat semuanya itu tidak terjadi dalam hidup karena kita adalah orang-orang yang selalu suka dengan dunia ini. Kata firman Tuhan, berbahagialah kamu. Yuk lihat hidup kita. Sepanjang musim hidup kita, sepanjang musim yang sudah kita lewati. Apakah semua musim itu penuh dengan sukacita? Atau justru sebaliknya? Penuh dengan pergumulan demi pergumulan. Penuh dengan penderitaan demi penderitaan. Pagi hari ini firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu. Yang Allahnya ialah Tuhan. Tuhan sang pencipta. Yahweh, Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Yang memegang hidupmu. Kata firman Tuhan dibaca di pertama. Tuhan tahu ketika engkau duduk. Ketika engkau berdiri. Engkau ada dalam sebuah pantauan Tuhan. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Saudara senang saudara. Harusnya bahagia. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang menjadikan prioritas oleh Tuhan dalam hidupmu. Iya dong saudara. Siapa di sini yang punya kartu prioritas di bank-bank? Wah, walaupun sudah saudara menjadi prioritas sebuah bank, saudara enjoy mau masuk kemana jalan saja. Setelah masuk dalam sebuah ruangan, saudara diberikan minuman, ditawari mau minum apa? Minum kopi, teh dan sebagainya. Mau makan apa? Itu istimewa. Orang yang demikian harus berbahagia. Kenapa? Karena kata firman Tuhan, ya saudara dan saya punya Tuhan yang maha besar. Nah pada pagi hari ini kita mau baca. Kenapa kita harus berbahagia? Ada 3 hal. Yang pertama saudara. Tuhanlah yang memilih kita. Siapa? Tuhanlah yang memilih kita. Bukan kita yang memilih Tuhan. Tetapi karena Tuhanlah yang memilih kita. Di ayat yang ke-13 saudaraku ke ayat yang ke-12. Karena Tuhanlah yang menjadi miliknya sendiri. Tuhanlah yang memilih kita, saudara. Menjadi miliknya, saudara. Ingat, Tuhan yang memilih saudara dan saya. Itu sebuah adalah kasih karunia Tuhan. Yang Tuhan beri buat kita. Saudara, ketika kita bangun pagi. Dan ketika kita sampai di tempat ini. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa bersama-sama bersuka cita dalam pujian penyembahan. Oh karena Tuhan yang pilih saudara untuk sampai di tempat ini. Tidak semua orang dapatkan seperti itu. Ada orang yang disuruh datang ke gereja susah sekali saudara. Tetapi kalau saudara dengan begitu mudahnya engkau saudara bisa datang di rumah Tuhan. Tuhan akan kenyangkan engkau dengan berkat dan kasih karunia Tuhan. Ketika engkau ada di rumah Tuhan.
Karena saudara, Tuhan yang milih saudara. Maka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dulu saudara dan saya dalam tidak perhitungan. Tetapi sekarang kata firman Tuhan, engkau mendapatkan belas kasihan Tuhan. Saudara dan saya mendapatkan belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan yang memilih kita. Bukan oleh karena kuat dan gagah kita. Saya ingat saudara, satu keluarga dalam hidup saya yang pertama kali cinta Tuhan adalah cici saya. Dia setia sekali. Dia ngajar sekolah minggu. Rajin berdoa. Saya adik-adiknya belum begitu setia. Satu saat ketika cici saya berdoa di rumah, di kamar. Dia menyembah Tuhan. Saya orang yang pertama yang godain, ganggu cici saya. Saya pintunya gedor-gedor saudara. Supaya apa? Supaya cici saya tidak menyembah Tuhan. Tetapi saudara, hari ini saya tahu. Karena ada orang yang berdoa buat saya. Yaitu cici saya. Sampai seluruh keluarga bisa percaya Yesus. Kalau lihat hidup saya waktu itu saudara. Saya seharusnya tidak pantas bisa percaya Yesus. Karena saya adalah orang yang tidak suka dengan itu. Saya adalah orang yang tidak suka dengan doa dan menyembah Tuhan. Tetapi saat ini saya tahu. Kalau saya bisa melakukan hari ini saat ini. Bukan karena saya yang pilih Tuhan. Tetapi karena Tuhan yang pilih saya. Saya ingat saudaraku. Saya tendang itu pintu kamar saudaraku. Supaya apa? Cici saya diam untuk tidak lagi berdoa dan menyembah Tuhan. Tetapi hari ini saya tahu. Kalau saya bisa berdiri. Karena Tuhan yang pilih saya. Amin. Kalau saudara pun sama. Bukan karena saudara yang pilih Tuhan. Tapi karena Tuhan yang pilih saudara. Ingat Saulus. Betapa kerasnya. Dia mengejar orang-orang percaya saudara. Dibunuhnya orang-orang yang takut Tuhan. Dipenjarakannya orang-orang yang takut Tuhan. Tetapi satu saat dia ketemu Tuhan. Dan dia percaya Yesus. Bukan kita yang pilih Tuhan. Tetapi Tuhan yang pilih saudara. Kalau Tuhan yang pilih saudara. Saya mau katakan lagi. Saudara adalah orang yang istimewa. Istimewa. Kalau saudara dan saya orang-orang istimewa. Yang mendapatkan belas kasih Tuhan. Menjadikan imamat yang rajani. Engkau harus bersyukur sama Tuhan. Kalau saudara dan saya merenung perjalanan hidup kita. Apakah saudara pantas menjadi orang yang diselamatkan Tuhan? Siapa yang bisa berkata, saya pantas? Enggak, saudara. Kalau kita lihat hidup kita, apakah saudara dan saya pantas diselamatkan Tuhan? Kalau hidup kita begitu rusaknya. Tapi oleh karena belas kasih Tuhan, engkau ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Engkau bisa ada di tempat ini. Oleh karenanya engkau harus berbahagia. Asal engkau percaya Yesus saja. Terima Yesus sebagai juru selamat. Dan engkau dibaptis. Dan terima dia. Engkau menjadi orang yang berbahagia. Bukan lagi oleh susah payah saudara mengenal Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Poin yang kedua saudara. Kenapa saudara dan saya harus berbahagia ini? Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Di ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Semua. Baik yang anak-anak kecil. Muda. Tua. Tuhan perhatikan. Tuhan lihat semua. Dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Tuhan tidak pandang status saudara. Tuhan tidak lihat pendidikan saudara. Tuhan tidak lihat ekonomi saudara. Tuhan tidak melihat status saudara. Tuhan melihat semua.
Artinya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan saudara dan saya. Jadi kalau Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita, kenapa kita harus minder dengan Tuhan? Kenapa kita harus minder menjadi anak Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Baik engkau kaya, baik engkau miskin, engkau baik dalam kelimpahan, baik engkau tidak dalam kelimpahan, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan saudara dan saya. Engkau tetap adalah orang yang berbahagia karena Tuhan tidak pernah pilih kasih. Saudara sama di mata Tuhan. Engkau anaknya. Saudara dan saya adalah anaknya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakannya, saudara. Tuhan tidak pernah memandang manusia dari perilakunya. Tetapi dunia seringkali memandang manusia dari prestasinya. Saudara ingat? Tuhan memandang manusia dari perilaku. Tapi dunia memandang dari apa, saudara? Prestasi. Tuhan tidak pernah melihat prestasi saudara. Seberapa hebatnya saudara. Seberapa kayanya saudara. Seberapa pandainya saudara. Tuhan tidak pernah melihat dari prestasi saudara. Tuhan melihat perilaku saudara. Sikap hati saudara. Itu loh yang membedakan. Manusia seringkali melihat status saudara. Kalau status saudara kaya, saudara mendapatkan perlakuan yang istimewa. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak melihat sebuah prestasi. Tuhan selalu melihat perilaku kita. Apakah hidupmu dan saya adalah orang-orang yang punya hati dengan Tuhan. Tuhan memperlakukan engkau sangat istimewa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Dunia boleh membeda-bedakan. Siapa saja bisa membeda-bedakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Pernah saudara baca dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel pernah salah melihat, memilih generasi selanjutnya yang harus menggantikan Saul. Anak-anak Isai dari anak yang pertama sampai anak yang terakhir, laki-laki Daud. Sebelum Daud semua ditolak Tuhan. Walaupun Samuel ketika melihat anak yang pertama Aminadab, wih ini anak luar biasa, anak sulung ini. Gagah, perawakannya, parasnya, cakep sekali. Kalau jadi pemimpin ini nomor 1. Kayaknya ahli, lihat dari badannya, wah keren. Kalau sudah pakai dasi ini pendeta luar biasa. Pakai terkenal. Samuel salah, kata Tuhan. Jangan engkau lihat parasnya atau perawakannya yang tinggi. Casingnya boleh istimewa. Tapi Tuhan lihat hatinya saudara. Tuhan tidak pernah lihat casingnya, tampak luarnya saudara. Tapi Tuhan lihat hatinya. Seberapa dekatnya hatinya dengan Tuhan. Sampai semua anak-anaknya Isai keluar. Tidak ada. Tuhan tolak semua orang-orang yang punya prestasi. Lihat dari perawakannya, dari kependidikannya, mungkin dari skillnya dan sebagainya. Tuhan tolak semua. Sampai Samuel berkata, masih adakah anakmu? Isai berkata, ada anak satu lagi. Daud masih di padang lagi mengembalakan domba. Bawa ke sini, saudaraku. Dan ketika Daud datang, oh ini anak masih kemerah-merahan. Belum berpengalaman. Tetapi Tuhan urapi dia. Tuhan tidak pernah memandang saudara dari perilaku, status, perawakan saudara, kecakapan saudara, kecantikan saudara. Tidak. Tuhan selalu melihat hati saudara. Hati yang dekat dengan Tuhan. Maka dipilihnya Daud. Manusia bisa salah.
Saya bisa salah. Hamba-hamba Tuhan bisa salah menilai saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah salah memilih saudara. Tuhan selalu melihat hati saudara. Ternyata Daud adalah anak yang selalu memuji Tuhan. Makanya Mazmur selalu dipenuhi dengan syair-syairnya Raja Daud. Dan ketika Daud dilihat, oh anaknya masih kemerah-merahan. Anak bungsu. Tidak dilihat dia bakal cakap berperang. Dilihat dari parasnya, tampilannya. Enggak pantas menjadi seorang raja menggantikan Saul. Tetapi Tuhan yang pilih. Ingat saudara. Tuhan tidak pernah melihat perawakan saudara. Status saudara, pendidikan saudara, apa saja Tuhan tidak. Tuhan hanya melihat hati. Tuhan lihat hati. Makanya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Tuhan selalu melihat kedalaman hati kita dengan Tuhan. Yuk saudara, pagi hari ini kita sama-sama selidiki hati kita. Seberapa dekatnya saudara dengan Tuhan. Sampai engkau dipilih Tuhan. Sampai Tuhan suka dengan saudara. Kalau saudara dekat dengan hati Tuhan, saudara akan menjadi orang-orang yang menjadi prioritas di hadapan Tuhan. Maka engkau akan mendapatkan perlakuan khusus karena hatimu dekat dengan Tuhan. Abaikan semua aksesoris hidupmu. Yang dilihat pandang orang, oh engkau hebat, kau istimewa, engkau bagus. Dan segalanya engkau kaya dan sebagainya. Abaikan itu semua. Kalau hatimu tidak dekat dengan Tuhan saudara. Saudara akan menjadi sia-sia. Engkau tidak akan berbahagia. Orang yang mencari dunia akan kehilangan dunia. Berapa banyak contoh dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang mengejar dunia, kehilangan dunia. Tetapi orang yang melekat dengan hati Tuhan. Saudara akan berbahagia, kata firman Tuhan. Engkau akan dipandang Tuhan. Engkau akan dipilih Tuhan. Seperti Daud dipilih Tuhan. Saudara. Ketika saya dalam sebuah pujian tadi. Saya dapat memberikan sebuah pengertian yang luar biasa. Kenapa ya orang kalau memuji Tuhan susah angkat tangan. Rada malu-malu angkat tangan. Karena saudara dan saya mungkin asing di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita memberikan ekspresi dalam pujian penyembahan. Saudara menjadi orang-orang yang canggung dengan Tuhan. Kenapa? Karena mungkin saudara dan saya adalah orang yang jarang dalam hadirat Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya ada dalam hadirat Tuhan. Engkau dalam pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Ekspresimu akan nampak dalam hidupmu. Hati yang dalam akan kelihatan saudaraku. Satu pagi saya pernah menyembah Tuhan dengan apa yang saya punya dengan keyboard saya. Satu saat saya hanya menyembah angkat tangan saja. Saya tahu kenapa Tuhan angkat tangan. Aku tahu engkau Tuhan ada di tempat yang maha tinggi. Aku bisa meneteskan air mata. Saya berdoa supaya saya tidak menjadi asing di hadapan Tuhan. Nah saudara, kalau saudara dan saya asing. Karena saudara dan saya terlalu jauh dengan hadirat Tuhan. Hati saudara terlalu jauh dengan Tuhan. Sehingga engkau jaga jarak. Image saudara dengan Tuhan seolah aduh dijaga sekali. Takut dikatai engkau orang sok rohani. Tetapi kalau saudara dan saya ada dalam hadirat Tuhan. Engkau tidak boleh dipandang lagi. Tidak usah lagi pikirkan engkau sok rohani. Engkau adalah orang yang sok dekat dengan Tuhan. Itu penting saudara. Yuk saudaraku. Kalau Tuhan tidak pilih-pilih. Pandang orang. Status Tuhan hanya pilih hatimu. Jaga hati saudara. Dan saya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Poin yang ketiga yang terakhir saudara. Tuhan yang memperhatikan kita. Di ayat yang ke-15 begini. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saya ulang. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ternyata saudaraku, Tuhan sampai memperhatikan kita. Sampai kepada sebuah pekerjaan kita. Tugas hidup saudara, Tuhan perhatikan saudara. Artinya begitu Allah peduli dengan saudara dan saya. Sampai Allah memperhatikan tetek bengek kita. Sesuatu yang
Seharusnya ya sudahlah Tuhan, aku bisa lakukan. Tapi Tuhan masih memperhatikan saudara dan saya. Segala pekerjaan saudara, baik pekerjaan apa saja. Semua. Tuhan perhatikan. Artinya Allah selalu ada di dalam hidup kita. Tuhan selalu melihat saudara apapun yang dikerjakan. Tanganmu Tuhan lihat sampai engkau mendapatkan kemurahan Tuhan. Ingat Yusuf saudara? Ingat Yusuf? Yuk kita baca. Kejadian pasal 39 ayat 2-3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dan bahwa Tuhanlah yang membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya ulang di ayat yang terakhir. Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Saya mendapat quote seperti ini saudaraku. Next, 4 point. Dalam keadaan terpuruk sekalipun jangan pernah berhenti bekerja. Mintalah Tuhan perkenanannya atas kita. Dalam keadaan terpuruk sekalipun jangan pernah berhenti bekerja. Mintalah kepada Tuhan perkenanannya. Kenapa? Dalam keadaan terpuruk kita terus bekerja, berusaha. Sambil minta Tuhan perkenanannya Tuhan atas hidup kita. Seperti Yusuf saudara. Saudara pelajari kitab perjalanan Yusuf. Dia dalam pembuangan. Dia terpuruk karena saudara-saudaranya dia jual saudaraku. Menjadi budaknya Potifar. Bukan anak yang sedang dalam keadaan kondisi baik. Dia adalah anak yang dalam kondisi tidak baik saat itu. Dia mungkin terluka oleh saudara-saudaranya karena dijual. Dia ada di daerah di tanah orang asing di Mesir. Tetapi dia bukan orang yang cepat menyerah, mengeluh sama Tuhan. Tuhan betapa beratnya saya. Sudah Tuhan saya berserah, saya pasrah. Menyerah dalam hidup kita. Nah, Yusuf adalah orang yang luar biasa. Anak muda yang luar biasa. Dari keterpurukannya. Karena dia dijual menjadi budak. Orang yang diasingkan. Orang yang tidak menjadi perhitungan. Tetapi Yusuf bekerja. Terus bekerja. Sampai Potifar melihat Tuhan menyertai dia. Dan Tuhan membuat segala sesuatu berhasil. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Engkau boleh berserah sama Tuhan. Tapi tugas saudara dan saya bekerja harus lakukan seperti Yusuf lakukan. Jangan hanya duduk saja saudaraku. Dan engkau tidak mengerjakan sesuatu apapun dalam hidupmu. Yusuf memberikan contoh, dia melakukan pekerjaan. Dalam keadaan kondisi yang tidak baik. Suasana hati yang tidak baik. Tetap dia bekerja. Tetap hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan buat dia berhasil. Karena Tuhan turut campur dalam kehidupan Yusuf. Karena Yusuf punya sebuah mimpi yang besar dari Tuhan. Dan ketika dia menghidupi mimpinya, walaupun realita kenyataan dia menjadi orang asing, orang yang disisihkan, orang yang tidak dihargai. Tetapi dia menjadi orang yang memberikan prestasi yang luar biasa. Karena Tuhan ada dalam hidupnya saudara. Jangan berhenti bekerja saudara. Saudara, saya ingat ketika saya baru pertama kali buka usaha di kota Tasikmalaya, saudara. Waktu itu setelah merit kurang lebih setahunan kurang, saudaraku. Saya harus pindah ke Tasikmalaya dan saya berusaha dengan usaha saya sendiri dengan modal yang saya punya. Puji Tuhan adik saya yang perempuan memberikan pinjaman untuk kontrak, saudaraku. 2 tahun kalau saudaraku. Tapi puji Tuhan dalam tempo waktu 2 bulan saya belajar membayar utang adik saya. Akhirnya lunas saudara. Saya tidak pernah berhenti bekerja saudaraku. Sampai detik ini. Terus bekerja sambil minta perkenanan Tuhan dalam hidup saya. Saudara mungkin tahu saya. Tapi saudaraku belum tahu dalam perjalanan hidup saya. Dengan modal apa yang ada yang saya punya waktu itu. Tidak lebih dari 15 juta. Saya harus mengisi sebuah toko yang ada di Hajat nomor 43. Saudara bagaimana caranya?
Tuhan kasih hikmat buat saudara, buat saya saudara. Waktu itu semua kain yang saya beli itu 6 meter seperempat. Ada yang 4 meter seperempat. Semua saya beli 4 meter seperempat. Harusnya itu beli 1 seri. Saya nggak beli 1 seri, seperempat seri saudara. Saya harus pergi dari Tasik jam 3 pagi saudara. Sampai di Jakarta jam 8 pagi saudara. Sampai jam 8 pagi saya cari toko, cari bahan. Jam 3 sore saya berangkat dari Jakarta. Pulang sampai Tasik jam 11, jam 12 malam. Lama perjalanan itu karena tidak ada tol Purbalenyi saudaraku. Belum ada waktu itu. Saya harus lewat puncak saudaraku. Begitu kerasnya saya bekerja saudara. Dari pagi sampai malam. Terus bekerja. Dalam bekerja itu saya tidak pernah luput. Selalu ada dalam doa saya. Saya terus mendekatkan, minta perkenanan Tuhan. Sampai detik ini Tuhan tidak pernah membuat saya kecewa. Selalu Tuhan tolong saya. Kalau Yusuf disertai Tuhan. Karena Tuhan yang tolong dia. Karena tangan Tuhan yang menolong dia. Kenapa saudara terus tidak minta Tuhan tolong hidup saudara? Sementara saudara bekerja. Engkau minta perkenanan Tuhan saudara. Seperti Yusuf mendapatkan sebuah perkenanan Tuhan. Kalau saudara saya dan saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Engkau mendapatkan bonus yang besar dari Tuhan. Yang harusnya engkau mendapatkan misalnya 10 karena ada perkenanan Tuhan. Engkau mendapatkan 20. Karena Tuhan yang membuat itu semua. Tuhan sampai memperhatikan pekerjaan kita. Itu loh saudara. Artinya apakah saudara orang yang duduk mendapatkan berkat Tuhan? Tapi dalam konteks ini saudaraku. Yusuf memberikan sebuah contoh. Dalam keadaan terpuruk sekalipun. Dia terus bekerja. Dia berusaha. Membuktikan dia adalah orang yang bisa diberikan tanggung jawab yang besar. Bahkan sekalipun dia ada di tempat di penjara. Dia adalah orang kepercayaan sipirnya. Kepala penjara pun memberi kepercayaan kepada Yusuf. Karena Yusuf orangnya bisa dipercaya saudara. Orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Ternyata adalah orang-orang yang bisa dipercaya saudara. Orang yang bisa bertanggung jawab sesuatu yang tidak nampak dalam hidup kita. Maka ketika kita melakukan sesuatu yang tidak nampak di dunia kerja kita. Kita menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Seperti Yusuf saudara. Yusuf bisa dipercaya karena dia membuktikan dengan tanggung jawab pekerjaan yang dia pegang. Seluruh penjara dia urus saudara. Sampai makanan dan minumnya diurus sama Yusuf. Nah, ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat ini biarlah menjadi sebuah penggenapan dalam hidup kita. Ayat ini biarlah menjadi sebuah keyakinan yang saudara punya. Saudara bisa berkata, aku tahu sekarang. Ternyata Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu pada kita. Kalau saudara bisa mengimani dan menghidupi ini. Dan mengalami apa namanya. Oh iya Tuhan, sekarang aku tahu. Ternyata Tuhan turut bekerja. Dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tuhan ada. Dan Tuhan melihat hidup kita. Yuk, pagi hari ini ada 3 hal yang kita sama-sama dengar. Kenapa saudara dan saya harus berbahagia? Yang pertama, Tuhan yang memilih kita. Yang kedua, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Yang ketiga, Tuhan memperhatikan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan ada dan melihat kita. Amin.